Al-awqatul lati tahrumus salatu fiha. Waktu-waktu yang haram salat di dalamnya, di dalam itu waktu. Ya, ada beberapa waktu yang kita nggak dibolehkan salatnya. Ini salat sunnah maksudnya ya. Bukan salat wajib. Salat sunnah. Ya. Tahrumus salatu fi khamsati awqatin. Haram salat pada 5 waktu. Ada 5 macam waktu yang kita tidak dibolehkan salat di situ, ya diharamkan. Yang pertama, inda tulu'is syamsi, ketika terbitnya matahari. Matahari sedang terbit tuh, mulai nongol tuh matahari di ufuk timur. Nah, itu kita nggak boleh salat, ya. Jadi waktu waktu subuh pas habis tuh. Ya, begitu nongol matahari kan waktu subuh habis tuh, ya. Kalau selama belum terbit matahari, waktu subuh masih ada. Begitu terbit matahari, waktu subuh habis, ya. Dan haram salat. Ya. Waktu subuh udah habis, waktu duha belum masuk, begitu, ya. Maka dari itu haram salat. Nah, sampai kapan? Hatta tartafi'a qadra rumhin. Sehingga naik itu matahari sekedar satu tombak. Menurut pandangan mata, ya, menurut pandangan mata kita, ada kira-kira ada ini kayaknya tingginya antara kaki langit sama bulatan matahari itu kira-kira ada satu tombak tuh, ya. Nah, itu udah boleh salat itu, salat duha, ya, salat apa aja deh, ya, salat sunnah, salat hajat, salat id, ya, gitu. Kemudian yang kedua, ya, jadi yang pertama itu ketika matahari terbit sampai matahari naiknya, ya, satu tombak tuh, ya, kira-kira ya jam 7 kurang seperempat deh, gitu, ya. Wa indal istiwa, dan ketika istiwa matahari ada di tengah-tengah langit waktu siang, tengah hari bolong tuh, ya kan matahari pas di tengah-tengah langit, ya. Fi ghairi yaumil jum'ah, tapi di selain hari Jumat, kecuali hari Jumat. Itu boleh karena orang semuanya lagi ada di masjid, ya. Gitu. Dan ini waktunya sangat singkat, ya. Waktu istiwa tuh sangat singkat, beda sama tadi itu. Kalau ketika matahari terbit kira-kira jam 6 sampai jam 7 kurang seperempat, berarti berapa menit tuh? 45 menit kurang lebih diharamkan salat. Kalau ini indal istiwa, waktunya ya hanya beberapa detik. Pokoknya matahari ada di tengah, nggak boleh sholat. Sebelum matahari di tengah, masih boleh tuh sholat duha, masih ada waktunya. Begitu matahari pas di tengah-tengah langit, nggak boleh. Begitu beberapa detik, ya, matahari udah bergeser kemana itu? Ke barat, boleh sholat zuhur masuk. Ya. Pokoknya dikit aja matahari bergeser, ya. Berarti sangat cepat kan? Ya. Karena kalau nggak salah ada riwayatnya itu, ada seorang sahabat nanya pada Nabi, ya. Ya Rasulullah, waktu zuhur udah masuk belum? Nabi bilang, la. Beberapa detik Nabi bilang na'am, la, na'am, gitu. Waktu Nabi bilang la belum masuk. Begitu Nabi bilang na'am, udah masuk, berarti kan cepet tuh, ya, kecepatan matahari antara tengah-tengah langit sama bergesernya dia, begitu. Hanya dalam jangka beberapa detik, gitu. Itu namanya indal istiwa, ya. Fi ghairi yaumil jum'ah, di selain hari Jumat. Nah, kalau di Masjidil Haram itu nggak ada waktu sama sekali, nggak ada waktu larangan sama sekali. Ini yang 5 waktu yang haram nih di Masjidil Haram nggak berlaku. Kalau di Masjidil Haram mau habis subuh, mau waktu terbit, habis asar, ya, tetap boleh. Khusus Masjidil Haram Mekah, ya. Hatta tazula, ya. Nah, ketika matahari di tengah-tengah langit, ya, sampai matahari bergeser, tergelincir dari tengah-tengah langit. Jadi perbatasan antara
perbatasan antara waktu duha sama waktu zuhur ya sebentar, hanya beberapa detik aja itu, matahari di tengah-tengah langit aja itu perbatasannya ya. Kemudian yang ketiga, wa indal isfirar hatta taghruba, ketika matahari sedang menguning sampai terbenam ya. Ini juga waktunya nggak terlalu lama ya. Matahari ketika menguning ya menjelang terbenam ya, nah itu nggak boleh sholat di situ sampai matahari betul-betul ya terbenam, baru masuk waktu maghrib. Berarti matahari sedang ini nih, sedang mau terbenam nih. Jadi bulatan matahari itu udah menyentuh kaki langit tuh, sampai matahari tenggelam bulatannya, habis deh tuh ya, baru masuk waktu maghrib. Ya sekitar kira-kira sekitar sebegitu ya. Waktu menguning tuh indal isyror, ketika menguning matahari, jadi matahari udah mulai bulatan bagian bawah nih udah mulai menyentuh kaki langit tuh. Nah, mulai tenggelam dikit-dikit terus sampai bulatannya habis. Berarti kan ya kira-kira berapa menit ya. Wa ba'da sholati subhi, yang keempat, wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syamsu, dan sesudah waktu subuh sampai matahari terbit. Jadi habis sholat subuh ya nggak boleh sholat, maka dari itu ba'diyah subuh nggak ada ya, adanya qobliyah tuh, ba'diyahnya nggak ada ya. Walaupun kita sholat subuhnya di awal waktu berjamaah di masjid ya, kelar ya udah pulang, jangan sholat di situ. Walaupun misalnya ente mau kodok isya misalnya, semalam ketiduran sholat isya, ente mau kodoknya jangan di situ, ntar orang jadi orang tegur, orang kira nggak ada sholat ba'diyah. Nah ente kan jawabnya susah, ente mau bilang kodok isya malu kan malu kan. Nah jangan ya. Nah, kalau kodok boleh, ya habis subuh pun boleh kodok, ya, tapi jangan di masjid, ya. Ketahuan orang, itu, ya. Hatta tangwa syamsu, ya sampai matahari terbit. Nah, terbitnya tadi itu ya, terbitnya sehingga 1 tombak. Wa ba'da salatil asri hatta taghruba, dan sesudah ya salat asar sampai matahari terbenam. Tuh, ya. Jadi habis salat asar nggak ada salat ba'diyah. Ya, asar itu adanya hanya qobliyah 4 rakaat, itu pun tidak muakkadah ya, 4 rakaat. Nah, ba'diyahnya nggak ada. Jadi habis salat asar, walaupun kita sholat asarnya di awal waktu berjamaah di masjid, habis sholat asar ya udah selesai ya, bacaan doa udah pulang, nggak ada ba'diyah. Kalau toh ente mau qadha, jangan di situ ya. Nah di sini tadi ada perbedaan tuh sedikit. Tadi kan udah disebutin habis subuh sama habis asar nggak boleh sholat. Nah, di sini disebutin lagi yang 2 tuh. Ketika matahari terbit sama ketika matahari mau terbenam, isfiror, matahari menguning tuh, ya. Nah, kenapa ya di sini ketika matahari terbit nggak boleh? Nah, ya, dan ketika matahari sedang mau terbenam juga nggak boleh sholat. Nah, karena berbarengan dengan orang penyembah matahari. Maka dari itu diharamkan sholat, ya. Para penyembah matahari, mereka itu ibadahnya sehari 2 kali ya, pagi sama sore. Pagi katanya Tuhannya baru bangun tidur jadi disembah. Nah sore mau maghrib tuh mereka sembah lagi, Tuhannya mau tidur gitu, disembah lagi ya. Maka dari itu kita nggak boleh sholat di situ berbarengan dengan mereka. Kesatu itu, kedua ya, waktu mereka menyembah matahari ya,
itu setan menongolin palanya di dekat matahari. Tuh, nongolin palanya supaya ikut disembah tuh sama penyembah matahari. Sehingga penyembah matahari ini yang disembah dua, matahari juga, setan juga. Tuh, begitu juga matahari sedang apa ya? Terbit. Nah, jadi dia menyembah dua makhluk, matahari dan setan. Ya. Alladzi tajibu alaihi shalah. Orang yang wajib melaksanakan sholat. Nah, siapa aja ya syarat-syarat wajibnya melaksanakan sholat? Tajibus sholatu ala kulli muslimin. Wajib sholat itu atas setiap muslim. Ya, balighin yang sudah baligh, ya. Nah, baligh ini, ya. Kapan umur berapa baligh? Umur berapa baligh? Antara 9 sampai 15. Tuh kemungkinan balik tuh segitu tuh. Artinya minimal balik itu umur 9, maksimal 15 udah. Ya segitu tuh, ya balik tuh. Jadi orang berarti ya baliknya ada yang umur 9, ada yang umur 10, 11, 12, 13, 14, 15 maksimal udah. Nah, kalau udah 15, ya udah pasti balik walaupun dia belum keluar mani, belum mimpi keluar mani. Kalau yang perempuan belum haid, tetap dia dihukumkan baliknya dengan umur. Tuh, ya. Tapi kalau umur 9 tahun, ya, udah keluar mani, mimpi keluar mani, balik berarti dia. Baliknya bukan pakai umur, berarti baliknya pakai keluar mani. Gitu, ya. Begitu juga anak perempuan. Kalau umur 9 tahun dia udah haid, berarti udah balik. Tuh, baliknya bukan pakai umur, pakai haid. Jadi tanda balik itu ada 3, ya, keluar mani, haid, tuh mimpi keluar mani, haid sama umur mencapai umur 15 tahun. Tuh, jadi orang ada yang baliknya dengan keluar mani, ada yang dengan haid, ada yang dengan umur. Nah, umur ini terakhir udah. Yang 2 kagak ngalamin nih. Keluar mani nggak ngalamin, head nggak ngalamin, umur deh tuh. Nggak mungkin umur 15 tahun nggak balik. Ya kalau 15 tahun nggak balik sampai tua. nunggu head, kok nggak head juga nih umur 16, 17 belum head, berarti belum balik nih. Ya nggak begitu. Baliknya pakai umur berarti dia. Sama ame hewan korban. Hewan korban itu ada yang baliknya dengan kupak, ada yang baliknya dengan umur, sama. Kambing domba tuh kibas. Itu baliknya, ya, dia umur 1 tahun. Atau dia sudah kupak sebelum umur 1 tahun. Tuh, baru 10 bulan udah kupak, udah balik berarti udah boleh buat korban. Tuh, paham nggak tuh? Kalau kambing Jawa 2 tahun, ya umurnya, berarti dia udah balik, udah boleh buat korban umur 2 tahun. Atau dengan kupak sebelum umur 2 tahun udah kupak boleh. Jangan patokan 1, patokannya kupak, jangan. Lah kalau patokan kupak nanti akhirnya tukang kambing main patah-patahin aja tuh. Di apanya? Gigi kambing. Patahin aja deh. Sebab udah setahun lebih ini domba udah udah setahun lebih belum kupak nih, patahin aja. Nggak boleh gitu, ya. Makanya dilihat umur atau kupak, salah satu, 2, ya. Tuh. Kalau tukang kambing nggak tahu kan? Udah kupak kalau misalnya yang melalui umur ya? Iya. Itu kan kadang kalau belanja nih sama Bang Pudin ya. Belanja kan kadang-kadang kata dagangnya ini udah cukup umur, cuma belum kupak gitu. Iya nggak apa-apa, dia tahu berarti. Pertanyaan jawabannya di yang tukang dagang aja kan? Iya, yang penting kita dia tahu udah berarti udah cukup umur, cuman belum kupak, ya udah berarti boleh. Gitu. Jadi jangan patokan kupak. Gitu. Patokan tuh 2, umur sama kupak, ya. Belum tentu dia udah umurnya udah pas. Belum tentu kupak gitu. Ya. Kemarin
yang belum kupak nggak dijual akhirnya karena ragu. Itu. Belum kupak udah dikumpulin. Tulis aja begini, ini kambing yang baliknya dengan kupak gitu. Tulis di gituan tuh. Tinggal pilih orang. Nah, ini golongan kambing yang baliknya dengan umur gitu. Jadi orang mau pilih yang mana aja boleh gitu. Gitu, ya. Ya, baligh aqilin yang berakal sempurna, bukan majnun, ya. Tahirin yang suci dari haid dan nifas kalau perempuan, ya. Itu wajib sholat. Kalau kamu memenuhi syarat yang ini, nggak wajib sholat, ya. Dia bukan muslim, ya, kafir, atau belum baligh, ya belum wajib, atau akalnya nggak ada, belum wajib, atau lagi haid dan nifas, ya nggak wajib. Wasobiyu idza balagha 7 sinin, dan anak kecil apabila sudah mencapai 7 tahun umurnya, ya yajibu ala walihi, wajib atas walinya. Wali itu boleh orang tua, ya, boleh paman kalau orang tuanya nggak ada, pokoknya yang miara dia deh, itu namanya wali, ya. Gantinya orang tua, boleh paman, boleh kakak yang paling gede, ya, boleh bapak asuh, ya, boleh siapa aja disebut wali, ya. Yang ngasuh dia itu wali. Wajib atas walinya an ya'muru bis shalah, ya, menyuruhnya sholat. Artinya ngajarin, latih, ya, sholat pada usia 7 tahun. Karena udah tamyiz, ya. Patokan tamyiz itu umur 7 tahun, ya. Nah, 7 tahun tamyiz sudah, mau laki mau perempuan. Wa idza balagha 10 sinin, dan apabila mencapai 10 tahun umurnya, yajibu darbuhu ala tarkih, ya, wajib memukulnya atas meninggalkan sholat, ya. Wajib dipukul tuh, digebuk, ya, walinya tuh, ya. Sentil, jewer, sabet kakinya, ya. Pokoknya apa ya, gebuknya bagian yang nggak berbahaya, ya. Ya, tangan nih, ya, kuping sentil, ya, kakinya sabet gitu. Jangan badan, perut jangan, muka nggak boleh, ya. Ya. Nah, itu wajib tuh walinya memukulnya, yakni pukulan pendidikan maksudnya, ya, pukulan pendidikan kayak guru sama murid deh, ya. Di kelas tuh kan suka kalau anak muridnya nakal dijewer, sentil tuh, ya. Liyatamarrana 'alaiha, agar terlatih itu anak, ya, atas menjalankan sholat, supaya terlatih, ya, dari gerak-gerakannya, ya. Dan juga sehat, ya. Kalau anak kalau dia sudah sholat, dia sehat. Nah, kalau udah sunat, ajak boleh ke masjid itu, ya, ke mushola masjid. Kalau belum sunat, ya sedapat mungkin jangan, ya, jangan diajak ke mushola masjid. Kalau ada sunat, boleh ajak deh ke masjid, ya. Yang penting diliatin, ya. Anak-anak kan kalau ke masjid mushola, kadang-kadang orang tuanya suka lalai, orang tuanya kagak ke masjid, anaknya disuruh ke masjid. Akhirnya dibecanda apa, ya kan? Iya, nggak ada yang awasin. Memang anak-anak kalau udah ke masjid, ya, dia bagus sudah, dia namanya udah mau betah di masjid mushola. Yang penting kalau dia nakal-nakal dikit, kita jangan terlalu dikerasin, ya, bimbing aja, bimbing, jangan sampai berisik. Sebab kalau dikerasin akhirnya besok-besok dia nggak mau ke masjid lagi, repot lagi, ya, itu. Alamatul bulugh, tanda-tanda baligh. Alamatul bulughi thalathun, tanda-tanda baligh ada 3, ya. Tamamu 15 sanatan, pertama sempurna umur 15 tahun. Wal ihtilam, yang kedua ihtilam, mimpi keluar mani. Wal haidu fil unsa, dan yang ketiga haid pada orang perempuan. Ya, ada 3 tuh.
Yang disebut yang pertama tuh ya artinya ini tanda balik yang terakhir ya. Kalau nggak mimpi, nggak ngalamin mimpi ya dan tidak ngalamin haid pada usia di bawah 15 tahun, maka pas 15 tahun udah dipastikan dia balik. Dia hitung dari umur dari tahun hijriyah ya. Makanya kalau anak lahir tuh ente catat tuh hijriyahnya ya. Jangan dicatat nasionalnya aja, catat hijriyahnya tanggal sekian supaya penentuan dia balik ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awqatul lati tahrumu sholatu fiha. Al-awqatul lati tahrumu sholatu fiha. Waktu yang diharamkan sholat padanya. Tahrumu sholatu fi khamsati awqatin. Tahrumu sholatu fi khamsati awqatin. Yang diharamkan sholat ada 5. Inda tulu'i syamsi. Indah tulu'i syamsi, ketika matahari terbit. Hatta tartafi'a qadra rumhin. Hatta tarfi'a qadra rumhin, sehingga naik 1 tombak. Sekedar seukuran 1 tombak. Wa indal istiwa. Wa'idal istiwa, dan berada di tengah-tengah Di tengah langit. Ketika ada di tengah langit. Kapan itu tengah langit? Ya siang, nggak mungkin malam. Ya. Malam nggak ada matahari. Siang tengah hari bolong. Ya. Fi ghairi yaumil jumu'ah. kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat dan kecuali di Masjidil Haram Mekah. Hatta tazula. Tergelincir sehingga bergeser. Tergelincir itu matahari dari mana bergesernya? Dari tengah langit bergeser ke arah mana? Ke arah barat. Wa indal isfirar, menguning. Hatta taghruba, ya, terbenam. Wa ba'da salati subhi, sudah salat subuh. hatta tatlu'a syamsu, sehingga terbit matahari. wa ba'da salatil asri, Ba'da salat asri, dan setelah salat asar. hatta taghruba. Hatta tagruba, sehingga terbenam. Alladzi tajibu alaihi salatu, Alladzi tajibu alaihi salatu, yang wajib atasnya salat. orang yang wajib atas dirinya salat. Tajibu salatu ala kulli muslimin, Tajibu salatu ala kulli muslimin, wajib atasnya orang salat untuk setiap muslim. balighin, Balighin, aqilin, akilin berakal, tahirin, tahirin suci dari haid dan nifas. was-sabiyyu Wasabiyun dan kecil. idza balagha 7 sinina Jika baru sinina hingga berbalik 7 tahun, yajibu ala walihi wajib ala walihi, wajib atas walinya an ya'murahu bis salati an ya'muru bil sholati, untuk memerintahkan salat. wa idza balagha 10 sinin Wa idza balagha sinin, dan mencapai umur 10 tahun, yajibu darbuhu ala tarkihi wajib untuk ala tarkihi, wajib memukulnya atas meninggalkannya. liyatamarrana 'alaiha, Dia tamarrana 'alaiha, sehingga dia terlatih. atas salat. Alamatul bulugh, Alamatul bulugh, tanda-tanda balik. alamatul bulughi thalathun, Alamatul bulugh salah satu tanda-tanda balik ada 3. tamamu 15 sanatan Pertama, merupakan berumur 15 tahun. wal ihtilamu Wal ihtiramu, dan bermimpi. wal haidu fil untha, Wal haidu fil unsa, dan haid perempuan. pada kaum wanita ya. Wallahu a'lam bishawab.